Jangan ATP loh namanya. ATP, amit tiru plek. Sebut saja namanya Sakon. Semua kegiatan pembelajaran itu harus berbasis project. 사랑해요. Ya, oke. Apa kabar teman-teman para guru penggerak? Luar biasa. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah luar Pripun biasa. kemarin lokanya gimana? Seru. Lokanya menyenangkan, seru, banyak pelajaran yang diambil juga. Terus senang aja ketemu teman-teman lagi ya. Nih. Kalau Burita, lokanya gimana? Makanannya enak. Yang jelas ketemu teman-teman yang luar biasa. Luar Yang biasa, kedua makanannya enak, fasilitasnya luar biasa. Jolali sangu nih. Betul. Oke, ya hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang perjalanan kita sebagai GP yang keempat. Calon keempat, kita kemarin kan sudah loka yang ke satu ya. berarti sudah kedua ya. Berarti ini masuk bulan ke tiga. Maaf, bulan ketiga menuju. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol kebetulan diwadahi sama podcast Saska. Jadi sebelumnya kita buka masker dulu. Disclaimer aja semuanya sudah swab dan luar biasanya kita semuanya sehat, sudah vaksin 2 kali. Siap. Ya oke. Di kesempatan kali ini kita mau membahas yang pertama itu di modul 1.3 ya, teman-teman. Ya, Ya. tiga. Inquiry apresiatif tentang pemetaan kekuatan. Jadi bagaimana kita mengenal diri kita, potensi, kekuatan kita, kelebihan kita. Sekarang kita mau start dulu dari Pak Agus. Siap. Pak Agus melihat potensi penjenengan sendiri itu seperti apa, Pak? Kalau saya banyak teman-teman yang menjawabnya disiplin, ya, Betul. kemudian terstruktur, terprogram. Apapun kegiatan mesti ada programnya, progresnya. Itu ini dari teman-teman. Kalau saya menilai diri sendiri mungkin kesulitan. Gitu. Berarti disiplin dan penuh terprogram. penuh persiapan. Iya. Agus itu. Jadi Planful gitu ya, planner banget. Plan banget. Straight on plan. Straight on plan. Kalau Burita, Saya apa ya? Saya orangnya kreatif mungkin ya. oh iya. Banget. Menemukannya Ya, sip. sesuatu itu kadang saya itu bingung. Saya harus bagaimana? Tapi harus menemukan. Oh ini loh. Oh berarti saya itu kreatif. Katanya juga begitu. Iya. Lah, bagaimana menurut teman-teman ini? Iya betul. Iya, betul. Apalagi kalau Banget. TikTok. Iya. Ide-idenya sangat lucu gitu ya. Mungkin Tidak karena biasa. orang seni Tidak ya, biasa. seni. Out of the box. Ya. Kreatif, terus Kolaboratif. kolaboratif. Ya, karena Gampang. saya suka dengan ketika pembelajaran juga berusaha. Saya tuh bertanya juga dengan muridnya. Harus bagaimana kok kita enaknya. Jadi nah, sama-sama menyamankan antara saya dan murid. Itu menurut saya. Ya oke. Jadi ya sudah masuk ya. Gampang bekerja sama juga dengan orang lain. Kolaboratif. Berarti sudah masuk nih peran dan nilai seorang guru penggerak. Sudah. Sudah banget. Kolaboratif, mandiri, Kreatif, inovatif, Terus? berpihak Pihak pada murid. Pada kita, pada kita. Ya. Nah, sini salam guru penggerak. Buati. Wah, nek buati bingung. Saya itu selain kelebihan berat badan apa ya? Banyak loh, banyak Tapi buat kan harus itu. dari Buati dulu. Ya. Kalau saya menilai diri saya sendiri itu satu, saya orang yang menyukai hal-hal baru. Jadi sering merasa tertantang kalau apa ya, misalnya metode pembelajaran ini kok anak-anak kurang ya, cari yang lain kayak gitu. Jadi Berarti inovatif ya. selalu inovatif. kalau inovatif apa ya, saya tuh kalau mengatakan inovatif itu kan menciptakan sesuatu yang baru ya. Nek saya tuh lebih masih di taraf memodifikasi. Jangan ATP loh namanya. ATP, tiru. amit tiru plek. Nah, Enggak, kasih ke ATM. Ya, modifikasi Pak. kasih. Ya sidik-sidik lah. Ya ingatku ngono. Kan memang harus begitu, Ya. kolaboratif gitu ya. Berarti Nah, terus ATM. kolaboratif itu juga sama dengan Burita. Saya senang bekerja sama dengan teman, dengan murid untuk membuat satu hal yang apa ya, untuk maju kita bersama kayak gitu. Saya senang. Bersinergi. Apa Oke. lagi ya? Dua aja ya.
Banyak sebenarnya. Banyak. Nek kokean kok ketoke Iya. oke men lebih. Padahal banyak kelebihan luar Banget, biasa. beliau itu tipe orang yang sangat ketika menjelaskan sesuatu itu bisa detail, elaboratif gitu loh, urut Iya. gitu. Amin. Banyak tanya juga, banyak tanya tapi tanya-tanya yang kreatif. Banyak tanya juga tapi tanya yang kreatif tadi yang gua suka. Saya kadang bingung. Iya. Berarti ini bagaimana penjelasannya luar biasa, benar-benar bisa menjelaskan ke saya. Iya, Jadi transfer ilmunya itu luar biasa. Kalau bisa Pak Iqbal membuat orang sesuatu badan yang tok sing gede, Pak. Iya. Sirai gitu. yang susah jadi mudah gitu loh. Nah, itu artinya. Alhamdulillah. Oke. Berarti tadi sudah tercapai nih inquiry apresiasifnya itu kita sudah mengalir kita sendiri. Berarti saya sendiri. Sekarang saya ya. Iya. Iki yang paling oke. Oh ya, paling saya itu tipenya seperti Pak Agus. Saya tuh agak tepat waktu. Iya. Kemudian yang kedua saya sedikit katanya sih kreatif. Katanya sebenarnya itu adalah bagian dari malas. Orang malas itu selalu mencari cara bagaimana sesuatu yang rumit itu menjadi mudah. Mudah. Nah, itu saya sekali. Tapi justru disitulah letak Kreativitasnya, kelebihannya, kelebihan Betul. dari ide-idenya ide. itu selalu baru, fresh. Ya, gitu jelas loh, mengejutkan Mas orang. Dina. Out of the box juga. Iya. Fresh itu Miss Dina banget. Ya oke, sudah ya cukup ya. Sisi bunga sudah cukup, stick sudah cukup. Berarti kan di modul 1.3 itu setelah kita memahami inquiry apresiasif, kita masuk ke bagja. Iya. Ya. Ada materi tentang bagja. Bagja itu apa? Pastinya Bapak Ibu kan sudah tahu apa itu B, A, G, J, A. Nah, kita mau menerapkan ini di sekolah kita. Kita analisis dulu ya, sekolah kita itu kan tetap bagaimanapun butuh improvisasi lah istilahnya, Iya. peningkatan di semua sisi. Kalau menurut teman-teman itu Kita mungkin, kurangnya ya, melihat dulu Mm-mm. fenomena yang terjadi di sekolah kita, anak-anak kita seperti apa, terus kemudian mungkin juga gurunya yang seperti apa, Ya, oke. mana dulu yang mau kita ubah kan Ya, seperti itu. berarti kita awalnya dari B, membuat pertanyaan dulu. Berarti kan dari membuat analisis. Apa berita kalau menurut berita? Pak Agus. Buat pertanyaan tentang sekolah kita itu kekurangannya di mana dulu. Ya, berarti. Sik Pak. Kalau misalnya kita balik dulu misalnya nih. Karena gini, kalau yang saya pelajari dari Ya, nilai-nilai positif dulu ya. Nah, nilai itu positif ya. justru kita Lihat potensinya lebih dulu. menonjolkan apa yang Ke hal sisi yang positif. Iya. Dari Bisa-bisa. anak kita. Nah, Oke. itu Berarti mungkin salah satu yang positif itu adalah kita ke sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan itu kan harusnya kan juga menghasilkan sebuah Output. output yang untuk ya basic untuk kejuruan. iya. Kejuruan. Berarti kita BMB. ya BMB itu. Berarti Itu kekuatan apa yang kita. bisa ditonjolkan dari siswa-siswi output keluaran dari SMA 1. Ya betul. Dari pertanyaan itu dulu. Terus sekarang yang kedua, ambil pelajaran. Nah, dari apa yang kita mau tonjolkan itu berarti apa? Soft skill mungkin. Soft skill ya. Hari-hari ini tuh kan kalau istilahnya kemarin itu disampaikan bahwa keluaran produk dari anak-anak kita tuh sudah mumpuni lah istilahnya. Ya. Dari sisi keterampilan. Keterampilan Ya. oke, itu sudah mumpuni lah luar biasa. Tapi Iya. soft skillnya itu masih perlu ditingkatkan mungkin Betul, ya. betul. Harus terus ditingkatkan jadi kualitasnya semakin maksimal. Itu kalau saya pernah kemarin ke TATV, ada anak kita yang di TATV itu mendapatkan apresiasi yang bagus luar biasa dari TATV, bahkan sampai kemudian disuruh meminta untuk melamar pekerjaan di sana kan. Ya. Nah itu berarti mungkin secara soft skill dia sudah ada inisiatif, Iya, oke. Kreatif kemudian mungkin, kreatif, ya, mandiri, kemudian mandiri, Disiplin. ya Disiplin. kolaboratif, betul. Kira-kira apa lagi ya soft skill yang kita itu kayaknya justru butuh anak yang adaptif, jadi Ah, dia benar. bisa menyesuaikan diri dimanapun dengan dia tuntutan, berada. betul, dengan tuntutan. Selain misalnya anak mau kemana, oh ini di tempat ini seperti ini, Saya harus seperti langsung, apa? betul, langsung menyesuaikan diri. Atau mungkin juga, oh ini ada teknologi baru, bisa cepat segera menyesuaikan juga. Itu kayaknya penting banget, Pak. Ya benar. Adaptif
adaptif. Terus Jadi mungkin pembiasaan juga ya intinya. Jadi kan kayak anak yang kemarin ke TATV itu kan karena mungkin anak tersebut juga sudah terbiasa kita ajak untuk kerjasama, Betul. mengerti tentang dunia ini seperti ini. Jadi pembiasaan itu juga perlu sekiranya untuk anak-anak kita. Ya. itu pembiasaan baik. yang baik, positif. Gitu. Berarti kita masuknya sudah ke G, menggali mimpi. Berarti apa mimpi kita sebagai seorang guru ini supaya anak-anak kita itu semuanya memiliki soft skill yang seperti ini, apa namanya, output dari luar ini. Kalau Sebut saja namanya Sakon gitu ya. Iya. Sebut saja Sakon. Oke. Kebetulan Sakon ini juga salah satu bagian dari produksi podcast. Jadi Sakon ini sudah belum lulus saja sudah diterima Terima, ya. di TATV. Nah, Iya. sekarang berarti PR kita itu menggali mimpi. Berarti mimpi kita itu, harapan kita itu anak-anak kita semuanya itu tanpa terkecuali itu bisa memiliki soft skill seperti Sakon, bahkan lebih lagi. betul. Nah, kira-kira rencananya apa ya? Enaknya itu apa? Apa yang bisa kita lakukan? Itu berarti kalau dari kita harus profil pelajar Pancasila itu Ya, jadi dikuatkan Jadi jadi pedoman pembiasaan akhirnya, Ya, itu pembiasaan. Betul. Termasuk nanti juga project-projectnya tidak hanya soft skill kan, hard skillnya juga harus diimbangi juga. Ya. Karena kalau hanya ngejar karakter ini yang kita kejuruan, kita tinggal, nah bagaimana nanti? Jadi harus berjalan beriringan. Ya, Pak? hanya karakter yang Dukungan dari orang tua. Ya, Itu yang betul, harus betul. juga. Nah, itu kayaknya kalau seandainya sekolah kita kan jelas kalau untuk pembelajaran itu berarti praktiknya itu harus banyak. Iya, Kalau praktik iya. harus banyak itu berarti mungkin PJBL ya Pak. Ya, betul. Nah itu kalau untuk praktiknya, untuk hard skillnya. Kalau untuk soft skillnya dengan pembiasaan Pembiasaan ya bagus tadi. tadi. Nah pembiasaan bagus itu apa namanya perlu pemantapan lagi Pak. Kita yang sudah punya kayak 5S harus tambah Betul. 5R. Terus Ada lagi kemudian- yang di luar mapel yang P5BK. betul P5BK. Kita perlu banget kayaknya anak-anak kita itu yang tanggap sekitar itu Iya, betul. susah ya. Ya, sensitif, peka, ya itu. Betul. tidaknya siswa guru pun kan harus kita olah iya, juga iya, banyak. betul. Nah, keteladanan gurunya dulu juga kita olah. Terus kalau berarti yang kayaknya kita itu masih perlu banget itu justru malah yang peran orang tua gitu. Ya, ya, belum sekarang sampai Iya. belum kita. Ya, itu olah. wujudnya nanti seperti apa kalau yang dengan orang tua. Mungkin tadi kan sudah disampaikan, berarti permasalahannya nih ini nih, permasalahannya ini, berarti harapannya ini, Iya. kemudian tujuannya ini. Nah sekarang kan kita merencanakan, menjabarkan rencana kita. Pak Agus, kira-kira rencana ke depan apa Pak? Sebagai tim kurikulum, Pak kurikulum Wah, ada ini gambaran, Gambaran draft dulu lah. ya, gambaran saya mestinya semua kegiatan pembelajaran itu harus berbasis project. Project. Kenapa berbasis project? Karena di project itu soft skill-nya masuk, Iya. hard skill-nya masuk, kemudian bisa kolaborasi dengan berbagai macam guru mata pelajaran, ada yang dari kejuruan, normatif, adaptif bisa masuk. Itu kompleksitasnya ya di dalam ya masuk, dan project ini kan bisa kita kelola dengan minat anak-anak, tadi berpihak kepada anak juga bagus gitu. Pembelajaran lebih bermakna. Bermakna. Karena mereka melakukan sendiri ya, Iya. inquiry, menemukan sendiri. Menyenangkan pastinya. Nah, itu bagian kreativitas menyenangkan ini. Nanti kita konsep. Detailnya Pak, kayaknya gambaran aja Pak, detailnya itu seperti apa? Contohnya. Contoh. Contoh project misalkan ini ada hand sanitizer nih, Iya. hand sanitizer lah. Ini mungkin bisa berbagai macam mata pelajaran masuk. Contoh ini buat larutannya ini Ya. grup IPA masuk. Grup IPA masuk karena kan larutannya berapa komposisinya masuk ya. Kemudian di perbandingannya ini matematika juga bisa masuk. Volume masuk. Untuk estetikanya mungkin di seni ada ini gambarnya biar menarik bagaimana. Bahasa Inggris desain komunikasinya di multimedia masuk, kemudian di bahasa Inggris masuk, nanti ada keterangan bahasa Inggrisnya.
Bahasa Kemudian Indonesia dan bahasa Inggris ada. masuk semua. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa juga bisa. Bahasa Indonesia bisa juga ketika mereka melakukan marketing ya, Ya. nanti pemasaran, Nanti di penggunaan bahasa Indonesia. program pemasarannya dengan memasarkan dengan pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, buat konten juga bisa. Ini salah satu contoh nanti bisa kita terapkan. Kita membuat ini, semua mapel akan masuk di sini. Nah, ini perlu. Keterlibatan semua guru ya Pak Iya. ya, nanti. Dan ini project. Jadi sesederhana itu, tapi Ya. bermakna gitu. Betul, Bermakna di mana betul. mereka itu bisa melakukan banyak hal. Ya, banyak hal. Pembelajaran seperti itu kan sebenarnya harusnya gitu ya. Oh, nggak cuma sekedar ngurusi teori, Iya. terus bocah jadi Ya. keleleken. Jadi kalau saya matematika itu bisa menyenangkan. Nggak langsung 2 kali 5 kali 3 dibagi 2 dibagi 4. Nah, kan pusing. Nah, ini aja perbandingan berapa? Ada barangnya Iya, dan kelihatan Ada yang- enak. Oh, perbandingan sekian oh, berapa liter, enak sekali. Paling tidak nanti diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Iya, itu paling penting. Paling penting. Untuk Termasuk apa belajar? matematika itu mungkin ininya Pak, apa namanya? Letak sepiro gedene ini untuk logonya. Oh, Itu Oh kalau iya. dengan Bisa, dengan bisa. kemasan yang seperti Iya. ini itu Mana lebih Pakai misalnya, ya, ya, skala. Kalau di ya. matematika kan skalanya. Skala ini kan bisa masuk semua kecil kan? sekian atau mau besar ya ini nggak mungkin dia kan masuk semua. Berapa yang menempelkannya? Itu juga bisa masuk toh, Masuk. Pak. Nah. penghitungannya pun bisa. Ini kira-kira mau dapat untung berapa, Nah, harga produksi masuk. berapa, biar Betul. BEP gimana. BEP. Bisa masuk juga. Oh iya, akuntansi. Akuntansi terus pemasaran. Ya. KWU jelas. Iya, bisa. Oke. Oke, masuk Nah, semua. yang mana- Perkantoran apa? apa? Iklannya Bu, Oh. ketika dia membuat konten itu Ekspedisinya. kan Ekspedisinya bisa. Masuk tuh Bu ya. Nah, Nanti untuk OTKP yang CS-nya. CS-nya. banyak OTKP juga sebenarnya banyak. Oke, Bu. oke. Nanti bisa. Pasti kita bisa. Ya, oke. Kita yakin. Jadi ini contoh sederhana, tapi Ya. bisa diterapkan, dan satu kata kunci tadi disampaikan bahwa pembelajaran menjadi sesuatu yang bermakna. Nah, ini luar biasa sekali. Para guru penggerak ini luar biasa sekali. Tapi harapannya nggak cuma konsep ya teman-teman, tapi juga Iya. dilaksanakan. Terus Pak Agus, Harus ada aksi tadi kan nyatanya. sudah konsep, Kak, konsep doang itu berarti anu ya, om aja. Nah, sekarang kira-kira pengangen-angennya dari pihak sekolah itu kapan kita laksanakan, Pak? Karena kan kita harus mengambil eksekusi. Oh iya, siap. Di bagian paling akhir dari Akhir. bakja itu kan ada atur eksekusi Eksekusi. atau delivering idenya itu kapan? Iya. Enaknya kapan gitu? Ini kan sudah memasuki penilaian akhir semester Ya. asal. Berarti kan tidak bisa kan kita mulai proyek ini. Maka kami mulai setelah selesai semester gesal. Berarti masuk ke semester genap. ya. Berarti tahun depan, tahun 2022 masuk semester genap. Baru nanti akan kami, sebelumnya kami adakan IHT dulu. Oh iya, oke. Semacam IHT, workshop diklat tentang mengenai pembelajaran PJBL ini. PJBL. Nah, nanti baru semester awal semester genap kita mulai yang ini. Berarti boleh dikatakan ya Pak, ini kita menghabiskan semester gasal ini sambil istilahnya itu Persiapan, ya. plannya, preparation, ya, ya, Cari istilahnya. inspirasi. Iya. Planner. Ya, mengumpulkan ide-ide, Iya. kemudian kita sampaikan ke teman-teman itu terkolaborasi. Tambahi apa nih idenya, Iya. bagusnya apa? Harus ada tim nanti depan, tim pengolah istilahnya. Ya. Bu. Iya, iya, iya. IHT-nya pun ada timnya dulu, Iya. kemudian pelaksanaan ada timnya. Coaching ya. Mm-mm. Nah, Coaching. Berarti kita melaksanakan peran guru penggerak Yes. yang menggerakkan apa? Tergerak, bergerak, Gerak, menggerakkan. Dan juga kita menggerakkan komunitas Bapak Ibu guru yang ada di sana, di sekitar kita. Itu Seperti berarti itu. kalau saya lihat bukan hanya kita mempersiapkan untuk siswa, tetapi kita sekaligus juga di situ mengajak teman-teman kita untuk berkolaborasi, untuk Ya, ikut bergerak iya, juga. Jadi jangan cuma sekedar kita tok berhenti di kita sendiri, tapi juga teman-teman yang lain. Iya, betul. Mungkin ada yang lain lagi Bapak Ibu mau disampaikan? Ya, satu hal yang penting tadi kita sudah membahas tentang proyek ini. Tadi ini nanti tadi betul yang dikatakan Bu Atik bahwa ini nanti akan keterlibatan guru di sini akan masuk semuanya. Jadi tidak hanya kita yang jadi guru penggerak, akan tetapi secara langsung, secara otomatis ya, secara auto ini nanti akan masuk semuanya guru mapel. Iya, betul. Nah,
Nah, semua guru berarti semua guru, tidak ada guru penggerak, semua guru masuk. Itu Miss. Betul. Sekolahnya yang sekolah penggerak. Sekolahnya sekolah Luar penggerak. biasa. Jadi warga semuanya tergerak. Yes. Tergerak. Ya, itu harapan kita semuanya. Jadi kita masih di titik konsep nih, Konsep. ide ya. Nanti Ya. sambil belahan kita persiapan. Oke, itu saja. Jadi pada saat ini obrolan kita tentang Bagja, apa itu membuat pertanyaan, menganalisis apa yang namanya kekurangan dari lingkungan sekolah kita, kemudian kita ambil pertanyaan, pelajarannya apa, kemudian kita menggali mimpi, tujuannya nanti apa, lalu kita menjabarkan rencana, desainnya sudah, dan kita mengatur eksekusinya. Luar biasa sekali. Ada lagi yang mau ditambahkan? Bu Rita mungkin? Enggak dulu deh. Tidak ada. Kalau Oke, saya Bu Ati. gini, ini kan kita baru konsep. Konsep. Nanti mungkin bisa kita buat bagaimana proses dari rencana kita ini berjalan. Jadi mulai dari step 1 kita apa, kita dokumentasikan, step 2 apa, dokumentasikan, Ya, ya. sampai nanti akhirnya proses berjalan. Ketika misalnya anak-anak kita belajar itu bisa juga kita dokumentasikan dan nanti bisa dibuat satu video dokumenter yang Portofolio ya itu ya. Iya, yang ya. bisa ditampilkan ketika kita ada tamu, Pak. Jadi mulai dari awal sampai nanti akhir, ini loh keberhasilan dari iya, mulai iya. kita konsep sampai keberhasilan. Jadi nggak cuma konsep toh. Ya. Betul. Konsepnya Jadi memang banyak, ada tapi kita Kalau benar-benar ada bahasa aspirasi. bahasa di kurikulumnya apa? RTL. Rencana tindak lanjut. Yes. Mungkin juga namanya itu nanti bisa dipakai tahun berikutnya Mm-mm. untuk sebelum kita masuk ke peserta didik. Iya. Kakak kelas kalian seperti ini loh. Nah, betul, Iya. betul. Merangsang mereka untuk memunculkan mimpi mereka. Oh, saya bisa lebih. Betul. Ya, itu. Siapa Promosi, tahu, oh, dipromosi Bisa sekolah promosi. bisa juga. bahkan mungkin ide-idenya itu tidak berangkat dari guru, tapi Mm-mm. dari siswa. Iya. Gini loh Bu, kita Nah, idenya kolaborasinya seperti jadi kita benar-benar bisa. Ya, luar biasa. Orang-orang yang luar biasa selalu menciptakan ide-ide yang luar biasa, tapi tidak berhenti pada ide, tapi kita juga mau melakukan aksi nyata. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk perbincangan singkat kita mengenai Bagja di modul 1.3 sehubungan dengan inquiry persepsi. Kiranya apa yang menjadi ide kita, cita-cita kita, harapan kita, Inquiry Apresiatif. inquiry apresiatif. Itu boleh berjalan. Ya, terima kasih. Orang tuanya semuanya teman-teman guru penggerak Iya, yang sama-sama. hari ini tidak bisa hadir, Bu Dia mungkin Ya, ada sih. kepentingan. Kegiatan. Harapannya besok kita bisa Pak Arif komplit ya, Komplit, ya. dan Pak Arif bisa komplit. Nah, LSP juga baru berjalan ya. Betul. Iringan. Jadi sama-sama kita berbagi Support, tugas ya. ya, saling support. Semuanya demi Saskaja. Baiklah, Mistina akan tutup podcast kali ini. Satu pantun. Undur-undur di dalam parit, kalau Cakep. tidur di atas tikar. Wow. Karena Wow. guru adalah murid, jadi mari kita terus belajar. Salam Ya. Saskaja. Wow, luar Sama-sama. biasa. Saska Jaya. Salam vokasi. Sarangeo.